Ya, halo guys, selamat datang kembali ke channel ini. Hari ini tipe pembahasannya tuh agak sedikit sensitif ya guys ya. Jadi mungkin saya agak ngomongnya tuh juga agak belibet gitu ya, karena saya agak bingung cara nyampaikannya ini gimana. Saya mulai dari satu kisah gitu. Kita pernah nggak lihat kisah di mana seseorang wanita lah kita anggap ya, dia bercerita bahwa kenapa kamu misalnya terjebak di dalam sebuah kehidupan yang kelam saat ini. Kalian mungkin ngerti lah maksud saya kehidupan kelam itu apa. Dan kemudian si wanita itu bilang bahwa dulu saya lahir dengan ya sesuatu yang baik gitu ya, sempurna lah. Wajah saya cantik, saya punya prestasi, terlahir di keluarga yang baik-baik. Kemudian saya bertemu dengan seseorang yang menghancurkan kehidupan saya dan ya dunia saya terbalik gitu ya. Dan sekarang saya sudah kecewa dengan kehidupan saya, makanya saya tenggelam di dalam kehidupan kelam ini. Gitu ya. Kalian pasti pernah lihat kan kondisi kayak gini. Nah, di antara teman-teman yang impet, terutama impet lah gitu ya, nggak cuma impet sih sebenarnya. Mungkin kalian ada nggak pernah berpikir bahwa, abang saya nih kesel banget sama diri saya, disakitin berkali-kali, dijahatin berkali-kali, tapi kok saya nggak bisa marah dalam tanda kutip. Saya kok juga kalau misalnya ketemu si narsistik itu kembali, saya tetap nggak tega gitu loh bang. Iya. Saya tetap aja nggak bisa marah atau saya nggak bisa balas perlakuan dia misalnya gitu kan. Harusnya kan saya harus bisa balas dong, harusnya saya bisa marah dong, harusnya saya bisa tidak peduli dong dengan mereka gitu ya. Kenapa saya kayak gini gitu loh? Saya bodoh ya bang ya gitu. Ada nggak ngerasa teman-teman yang ngerasa kayak gitu bahwa saya bodoh, saya dimanfaatkan, udah dimanipulasi, tetap aja nggak bisa membela diri dalam tanda kutip atau marah sama orang lain, marah sama abuser saya gitu ya. Nah, saya mau bilang sama teman-teman ya, itu bukan salah kalian gitu loh. Dan itu juga bukan sesuatu yang salah untuk dilakukan. Ya, saya mau bilang, sepanjang hidup saya melihat banyak sekali kok yang kayak gini. Dan saya bilang itu benar. Supaya gampangnya gini deh, saya melihat banyak kok anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya yang narsistik gitu ya. Dan ketika orang tuanya udah di masa tua, si anak yang ditelantarkan itu, yang di-abuse itu, anak-anak scapegoat itu, mereka secara sukarela melakukan perawatan kepada orang tuanya. Itu cara mereka membalas, gitu ya. Ada juga yang udah disakitin sama pasangannya, gitu ya, sudah hancur lebur, tetapi kemudian mereka bisa bangkit, gitu ya. Mereka menolak untuk menghancurkan kehidupan mereka. Dan ketika dia ketemu si narsistik, dia nggak merasa kepingin balas dendam atau apapun, gitu ya. Ada juga misalnya orang yang berteman dengan seorang narsistik, misalnya gitu. Ya udah berkali-kali dikhianatin, dibodohin, dimanipulasi gitu ya. Dia nggak mau berubah jadi kayak si narsistik itu. Tetap dia perlakukan orang lain dengan cara yang baik. Dan even misalnya dia ketemu si narsistik pun dia nggak ada keinginan untuk balas dendam. Pertanyaannya adalah, kenapa mereka bisa ngelakuin itu? Dan buat teman-teman yang mungkin bertanya gitu, abang, apa alasan saya kenapa saya bisa tetap kayak gini gitu, tetap bodoh seperti ini gitu. Saya bilang sama teman-teman ya, alasannya tuh simple guys, kenapa kalian harus melakukan seperti itu. Itu semua karena kalian tuh orang baik. Gitu loh. Ini mungkin terdengar lucu ya, tapi benar guys gitu loh. Kita tuh kadang ketika kita udah disakitin semuanya, kita udah disakitin, di-abuse dan segala macam, dan kita masih nggak tega sama orang, itu bukan karena kita bodoh, bukan karena kita nggak bisa ngasihanin diri sendiri, bukan karena kita nggak punya logika, enggak. Kalian bisa ngelakuin itu karena kalian tuh orang baik, gitu loh. Dan nggak ada yang salah dengan itu, menurut saya. Gitu. Ingat ya, kalau kita diperlakukan baik dan kita menjadi orang baik, itu sesuatu yang baik. Kalau kita diperlakukan baik, kemudian kita jadi orang jahat, itu bencana namanya. Tapi kalau kita diperlakukan jahat, tetapi kita juga tetap memilih menjadi baik, itu mulia namanya. Gitu loh. Saya sekali lagi ya, gitu ya. Kalian harus tahu nih, saya harus kasih tahu satu hal. Narsistik itu, dia itu sebenarnya mereka tuh sangat iri loh sama impet. Kenapa? Karena mereka tuh nggak punya rasa sense seperti impet, rasa empati yang besar seperti impet. Mereka nggak punya itu, dan mereka tuh ingin menghancurkan impet-impet yang mereka temui, atau korban-korban yang mereka temui, supaya jahatnya tuh seperti mereka. Itu keinginannya mereka loh, sebenarnya. Itu berdasarkan pengalaman hidup saya, gitu ya. Seorang narsistik yang ketemu temennya baik, impet yang bisa dimanfaatin, dia kepingin si impetnya tuh rusak kayak dia. Dan itu kesenangan dia. Even misalnya sudah berpisah, gitu ya. Si narsis tuh kepinginnya ketika mereka udah berpisah, nggak kontak lagi, mereka kepingin mantan-mantan korbannya tuh hancur lebur.
Karena di situ kepuasannya bagi dia. Nah, saya tuh kalau ngelihat misalnya ya, perempuan yang kemudian hancur lebur karena seseorang gitu, dan memilih jalan kelam gitu, saya nggak akan menghakimi gitu ya, karena kita nggak tahu kehidupan ini seperti apa. Tapi ada rasa ingin berkata bahwa, yuk, tetaplah jadi orang baik gitu. Walaupun kamu disakitin berkali-kali, walaupun kamu dijahatin berkali-kali, jangan hancurin hidupmu hanya karena si brengsek itu gitu loh. Karena kalau kamu menghancurkan hidupmu karena dia, ya kan, dia menang gitu loh. Si narsistik itu menang ketika kalian misalnya memutuskan untuk jadi jahat gitu ya. Si narsistik itu tertawa gitu loh di belakang kalian. Dia menang gitu loh. Tapi kalau kalian memutuskan, walaupun kamu udah jahitin saya berkali-kali gitu ya, tapi saya tetap milih jadi orang baik, kalian menang. Bagi narsistik itu kalau dia ngelihat mantan korbannya itu stand up, bangkit, jadi seseorang gitu ya, tetap jadi orang baik. Jengkel, dia marah dia ngelihat itu. Dan kisah ini pasti kalian pernah lihat juga gitu. Seseorang misalnya misalnya wanita gitu ya, yang hancur lebur, diabuse sama pasangannya gitu ya. Kemudian tuh wanita tuh bisa stand up, bangkit, jadi wanita berprestasi, punya pasangan lagi, keluarga yang bahagia. Sedangkan si narsistiknya terpuruk di dalam siklus yang begitu-begitu aja. Dan itu menurut saya adalah puncak pertarungan paling besar dari kalian para impet, atau bukan impet lah, kalian para korban narsistik abuse itu, melawan si narsistik. Ketika kalian menolak untuk menjadi jahat hanya karena saya diperlakukan jahat oleh si narsistik, kalian menang. Kalian udah menang tuh. Ya. Dan ini, saya nggak tahu kenapa saya mau bikin video ini, tapi saya nggak tahu, ini mungkin keresahan ya. Merasa saya boleh nyampaikan keresahan saya kan di video-video saya kan gitu ya. Saya nggak tahu apakah ini berguna atau enggak, apakah ini kelihatannya hanya bersikap sok baik atau enggak, tapi ini keresahan saya gitu, dan saya ingin nyampaikan inti kepada teman-teman semua. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya.